Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma, bukan algoritma ya, bagaimana proses genetika alami yang terjadi yang juga mendasari dari evolutionary computation. Kalau tadi kan seleksi alam yang diturunkan dari teori Darwin, nah sekarang didasarkan pada genetika, ya. Kita tahu bahwa informasi yang diperlukan untuk membangun organisme hidup itu dikodekan dalam DNA dari organisme tersebut. Genotype, ya, tadi ada phenotype, ya, sekarang ada namanya genotype. Genotype, ya, itu ada di dalam DNA, itu menentukan phenotype. Jadi yang mempengaruhi phenotype individu tadi, yang bisa dilihat fisiknya. Jadi phenotype itu intinya bisa dikatakan individu yang terlihat perbedaannya, fisiknya. Misalkan rambutnya merah, rambutnya pirang, nah itu ya, itu phenotype. Nah, yang mempengaruhi munculnya sifat-sifat individu tadi itu adalah gennya atau genotype-nya. Dan ada di dalam DNA. Nah, gen, eh, gen atau dari sifat fenotipik atau phenotype tadi itu adalah pemetaannya yang kompleks, ya. Satu gen itu dapat mempengaruhi banyak sifat atau disebut dengan pleiotropi. Satu gen dapat mempengaruhi banyak sifat. Banyak gen dapat mempengaruhi satu sifat, ya, atau disebut dengan poligen. Perubahan kecil pada genotype itu menyebabkan perubahan kecil pada organisme, ya. Misalkan tinggi badannya, warna rambutnya, ya, warna kulitnya, gitu. Nah, sekarang apa itu gen and genome, ya? Gen itu dikodekan pada untaian DNA yang disebut dengan kromosom. Ya, jadi gen dikodekan pada untaian DNA yang gambarnya kalian bisa cari itu, DNA itu seperti apa. Nah, untaian DNA itu disebut dengan kromosom. Sebagian besar sel ada dua salinan dari setiap kromosom, ya, disebut dengan diploidi. Materi genetik lengkap dalam genotype individu itu disebut dengan genom. Jadi genetik yang lengkap dalam genotype individu itu disebut genom. Jadi gen itu tadi dikodekan dalam untaian DNA itu disebut dengan kromosom, tapi kalau lengkap itu disebut dengan genom. Dalam suatu spesies, sebagian besar materi genetiknya itu sama. Ya, sebagian besar materi genetiknya itu sama. Nah, ini gambarnya ya. Ini adalah contoh dari Homo sapiens, ya, di mana DNA manusia diatur menjadi kromosom-kromosom. Sel tubuh manusia atau Homo sapiens itu kita disebut manusia. Sel tubuh manusia itu mengandung 23 pasang kromosom. Ini ya, 23 pasang kromosom yang bersama-sama mendefinisikan atribut fisik dari individu. Kamu kalian mengenal kromosom X dan kromosom Y, ya. Nah, gamet, nah sel sperma dan sel telur itu mengandung juga 23 kromosom individu. Ya. Tetapi bukan 23 pasang, ya. 23 kromosom individu. Ya, pada saat masih berbentuk sel sperma dan sel telur, ya, sumbernya. Jadi sumbernya itu masing-masing mengandung 23 kromosom individu. Sel dengan hanya satu salinan dari setiap kromosom itu disebut dengan haploid. Gamet itu dibentuk oleh bentuk khusus pembelahan sel yang disebut dengan meiosis. Ya, jadi pembelahan sel dari gamet itu disebut dengan meiosis. Selama proses meiosis,
pasangan kromosom itu menjalani operasi yang disebut dengan crossover atau crossing over atau pindah silang. Nah, kita lihat proses crossing over selama proses meiosis. Jadi pasangan kromosom itu akan menyelaraskan dan menduplikasi. Jadi diduplicate kemudian di crossover gitu. Pasangan bagian dalam itu terhubung pada sentrometer dan bertukar bagian dari diri mereka sendiri, jadi saling bertukar sendiri di bagian dalamnya. Nah, hasil dari salah satu salinan, nah ini kita lihat ya. Ini ada 2 pasang kromosom. Nah, di sini pertama dia menduplikat dulu, duplicate, kemudian saling bertukar, ya, saling bertukar seperti ini. Nah, jadi dari hasil salinan kromosom ibu dan ayah ditambah 2 kombinasi yang sama sekali baru. Jadi ini, ini kan tadi ada pasangan kromosom dari ibu dan ayah, sel gamet tadi ya. Gamet kan tadi sel telur dan sel sperma. Nah, membelah kemudian mereka saling bertukar, crossover ya. Setelah pindah silang, satu dari tiap pasangan masuk ke setiap gamet. Jadi nanti setelah crossover, satu dari setiap pasangan masuk ke setiap gamet. Ya, jadi akan menghasilkan individu yang baru. Jadi tidak sama dengan yang ayah dan ibunya. Nah, di dalam proses pembentukan itu tadi itu diperoleh dari proses pembuahan atau fertilisasi ya. Jadi kalau digambarkan ini sel sperma, ini sel telur dari ibu, maka dia akan membentuk sel-sel baru gabungan yang disebut dengan zigot. Nah, setelah pembuahan atau fertilisasi, zigot baru dengan cepat membelah ya tadi, menciptakan banyak sel semua dengan konten genetik yang sama. Tadi membelah, membelah, membelah gitu ya. Meskipun semua sel mengandung gen yang sama, bergantung pada misalnya di mana mereka berada dalam organisme. Mereka akan berperilaku berbeda. Proses perilaku diferensial atau berbeda tadi selama pengembangan ini disebut dengan ontogenesis. Jadi semua ini menggunakan dan dikendalikan oleh mekanisme yang sama untuk memecahkan kode gen di dalam DNA. Nah, bagaimana kode dari genetik? Semua protein dalam kehidupan di bumi terdiri dari urutan yang dibangun dari 20 asam amino yang berbeda. DNA itu dibangun dari 4 nukleotida dalam spiral helix ganda, yaitu berupa purin A, G, dan pirimidin TC. Jadi AG kombinasi dari purin A, G, dan pirimidin TC itu bentuk dari asam amino yang membentuk DNA kita. Kembar 3 itu dari kodon itu masing-masing mengkode asam amino tertentu. Dan di sini banyak redundansi ya terjadi di mana purin itu melengkapi pirimidin, DNA itu mengandung banyak sampah, 43 kode kodon itu untuk 20 asam amino. Jadi ada 43 itu menjadi 64 pasang ya. 43 pasang itu ada 64 kode kodon untuk 20 asam amino. Di mana kode genetik itu pemetaan dari kodon ke asam amino. Jadi untuk semua kehidupan alami di bumi itu sebenarnya kode genetiknya sama. Nah, berarti di sini ada transcription ya, ada translasi di mana klaim utama dalam genetika molekuler itu hanya aliran satu arah, yaitu genotip ke fenotip dan bukan dari fenotip ke genotip. Jadi tidak ada fenotip yang mempengaruhi genotip, tapi genotip lah yang mempengaruhi fenotip.
Lamarckisme itu menyatakan bahwa fitur yang diperoleh dapat diwariskan. Nah, jadi fitur yang diperoleh, jadi misalkan rambut ini, nah itu bisa diwariskan. Jadi bisa dilihat bahwa DNA itu eh, berubah menjadi RNA melalui proses transkripsi, sedangkan RNA menjadi protein itu prosesnya disebut dengan translasi. Nah, di dalam genetika kita juga mengenal namanya mutasi atau mutation. Jadi kadang-kadang beberapa materi genetik berubah sangat sedikit selama proses atau terjadinya kesalahan replikasi. Ini berarti anak tersebut mungkin memiliki informasi materi genetik yang tidak diwarisi dari kedua orang tuanya. Ya, jadi ada eh, perubahan gen. Dan ini bisa jadi adanya bencana ya, keturunan menjadi tidak layak. Ya, karena biasanya kalau ada istilah mutasi gen, nah itu biasanya kondisi dari keturunan adalah keturunan yang tidak baik gitu ya. Atau bisa juga menjadi netral, fitur baru tidak mempengaruhi fitness, jadi tetap kualitasnya tinggi, hanya fitur barunya berbeda. Atau bisa juga menguntungkan, fitur barunya kuat yang terjadi. Nah, redundancy dalam kode genetik ini membentuk cara yang baik dalam memeriksa kesalahan. Ya, jadi ada juga yang ke mutasi genetik menjadi cacat mental, tapi ada juga yang mutasi genetik yang justru menjadi super ya, superwoman, superman dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat motivasi untuk evolutionary computation ya. Alam ya itu selalu menjadi sumber inspirasi bagi para insinyur dan ilmu. Pemecahan masalah terbaik yang dikenal di alam adalah pertama otak manusia ya yang menciptakan roda, New York, perang dan sebagainya. Yang kedua adalah mekanisme evolusi yang menciptakan otak manusia ya, neurocomputing. Ya. Jawaban kedua komputasi evolusioner. Jadi ada dua pemecah masalah terbaik. Otak manusia itu adalah neurocomputing. Mekanisme evolusi berarti komputasi evolusioner. Mengembangkan, menganalisis, menerapkan metode pemecahan masalah atau algoritma itu menjadi tema sentral di dalam matematika dan ilmu komputer. Tapi perlu kita ketahui bahwa waktu untuk analisis masalah secara menyeluruh berkurang ya. Kompleksitas masalah yang harus dipecahkan justru meningkat. Konsekuensinya dibutuhkan teknologi pemecahan masalah yang lebih kuat. Ya, kita lihat beberapa contoh jenis permasalahan. Ya, yang pertama itu adalah optimisasi, gitu ya. Optimisasi itu adalah jenis masalah di mana model sistem, ya, kita memiliki model dan outputnya sudah ditentukan. Nah, ini saya ketahui, ya. Jadi ini model sudah diketahui, output juga sudah diketahui. Nah, yang kita cari itu adalah input, itu disebut dengan optimization. Misalkan kita ingin mengoptimalkan berapa sih mahasiswa yang bisa masuk ke universitas tertentu gitu ya. Modelnya kita bikin, outputnya sudah jelas bahwa kita ingin jumlahnya meningkat. Maka inputnya seperti apa? Itu optimization. Contoh optimization itu penjadwalan ya. Ada ruang pencarian yang besar, jadwal harus bagus, didefinisikan dengan jumlah kriteria yang bersaing, jadwal harus layak. Nah, sebagian besar ruang pencariannya tidak layak. Ini contoh penjadwalan universitas ya, ini dari penelitian saya tahun 2014. Di sini kita punya variabel, ada dosen, ada mata kuliah, ada hari, ada waktu, dan ada kelas. Nah, di mana di sini
kita punya aturan nih terkait dengan dosen yang mau mengajar di hari apa, atau di jam berapa, atau di kelas mana, gitu ya. Atau misalkan dosen berhubungan dengan mata kuliah, yaitu tadi sama pilihannya di kelas apa, di jam berapa, dan di ruang yang mana, di hari apa. Ini contoh ya untuk optimisasi penjadwalan universitas ya. Maka ini menjadi kompleks. Bagaimana menentukan dengan rule seperti ini hasilnya optimum ya. Contoh optimasi yang kedua adalah struktur satelit. Desain satelit yang dioptimalkan untuk NASA memaksimalkan isolasi getaran. Mana kalau kita tahu bahwa satelit itu di atas itu waktu naik itu butuh getaran dari roket yang sangat besar. Bagaimana kita mengisolasi getaran itu sehingga dia bisa sampai di atas? Maka itu meliputi struktur desainnya, kemudian fitnessnya apa? Fitnessnya dia bisa harus tahan getaran. Kemudian jenis permasalahan kedua adalah pemodelan. Kalau tadi optimasi itu yang kita cari adalah inputnya. Nah, kalau di pemodelan kita punya inputnya, punya outputnya, yang kita bangun adalah modelnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan mesin pembelajar atau pembelajaran mesin berbasis evolusional. Nah, ini contohnya saya kira tidak perlu saya jelaskan karena ini sama mirip seperti mesin pembelajar ya. Jadi ada misalkan untuk klasifikasi peminjam bank gitu ya kredibilitasnya dengan memperhatikan kita ingin mendapatkan fitnessnya adalah akurasi ya. Datanya adalah data historis dan modelnya adalah model prediksi. Oke, jenis masalah yang ketiga adalah simulasi. Nah, kalau di tadi dua tadi, yang kedua adalah kita mencari modelnya. Nah, sekarang yang ketiga adalah kita mencari outputnya. Jadi inputnya diketahui, modelnya diketahui, outputnya bagaimana gitu. Atau sering disebut dengan bagaimana jika ya. Bagaimana jika inputnya ini, ya. Bagaimana jika inputnya ini gitu. Jadi di sini outputnya adalah simulasi, hasil simulasi ya. Seperti buatan gitu ya, kehidupan buatan ya, ekonomi buatan ya. Nah, contohnya misalkan simulasi perdagangan, simulasi persaingan ekonomi, eh, di mana dia saling kalau misalkan inputnya seperti ini kira-kira dia survive atau tidak dan seterusnya ya. Atau bisa juga untuk simulasi interpretasi biologi. Misalkan ada incest, jadi saudara saling menikah gitu ya. Maka apakah induknya akan hasilnya akan seperti apa? Baik, itu adalah yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan evolutionary algorithm. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.